Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menampilkan penyuluhan tentang pengaruh ketinggian terhadap ibu hamil. Kehamilan adalah fase yang memerlukan perhatian khusus, terutama terhadap faktor lingkungan seperti ketinggian. Ketinggian berpotensi memengaruhi kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin. Mari kita bahas lebih lanjut dan lebih lengkap dan langkah-langkah apa saja yang harus diambil. Pengaruh ketinggian pada ibu hamil yang pertama adalah oksigen dan ketersediaan udara. Di daerah dengan ketinggian tinggi atau di atas 2.500 meter, kadar oksigen berkurang. Ibu hamil mungkin mengalami hipoksia yang dapat mempengaruhi suplai oksigen ke janin. Hal ini bisa berpotensi mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin serta menyebabkan komplikasi seperti berat badan lahir rendah. Yang kedua adalah tekanan darah. Beberapa studi menunjukkan bahwa tinggal di ketinggian dapat menyebabkan perubahan pada tekanan darah. Ibu hamil yang tinggal di ketinggian mungkin beresiko lebih tinggi mengalami hipertensi gestasional atau preeklamsia. Kondisi ini dapat berpotensi berbahaya bagi ibu dan janin, termasuk risiko kelahiran prematur dan komplikasi janin lainnya. Selanjutnya, gejala penyakit pada ketinggian. Ibu hamil mungkin lebih rentan terhadap gejala penyakit pada ketinggian seperti sakit kepala, mual, pusing, dan kesulitan tidur. Gejala ini bisa lebih parah pada ibu yang sedang hamil, sehingga penting untuk memantau kesehatannya secara rutin. Selanjutnya, yang keempat adalah perubahan fisiologis. Selama kehamilan, tubuh sudah mengalami peningkatan volume darah. Di ketinggian, jantung dan paru-paru harus bekerja lebih keras untuk memastikan oksigen yang cukup. Ini dapat menyebabkan kelelahan lebih cepat dan ketidaknyamanan bagi ibu hamil. Yang kelima, risiko kelahiran prematur dan pertumbuhan janin. Penelitian menunjukkan bahwa tinggal di ketinggian ekstrim dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur. Selain itu, paparan terhadap kondisi rendah oksigen dalam jangka waktu lama dapat mempengaruhi pertumbuhan janin termasuk risiko kelainan perkembangan. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan agar penerbangan tetap aman dan nyaman selama kehamilan. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada waktu yang aman untuk terbang. Umumnya, pada trimester kedua atau minggu ke-14 hingga minggu ke-28 adalah waktu yang paling aman untuk ibu hamil berpergian dengan pesawat. Pada trimester ini, risiko komplikasi seperti keguguran atau kelahiran prematur lebih rendah. Pada trimester pertama, risiko mual dan kelelahan lebih tinggi, sedangkan pada trimester ketiga, risiko kelahiran prematur dan komplikasi lainnya meningkat. Yang kedua adalah konsultasi dengan dokter. Sebelum memutuskan untuk terbang, penting bagi ibu hamil untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan. Beberapa kondisi kesehatan seperti tekanan darah tinggi, kehamilan kembar, atau riwayat komplikasi kehamilan dapat membuat penerbangan tidak disarankan. Yang ketiga, risiko trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis atau DVT. Penerbangan jarak jauh dapat meningkatkan risiko DVT terutama bagi ibu hamil. Untuk mengurangi risiko ini, disarankan melakukan perenggangan kaki dan mengenakan stocking kompresi. Yang keempat adalah tekanan kabin. Tekanan kabin pesawat dapat menyebabkan sedikit penurunan kadar oksigen, tetapi ini biasanya tidak berbahaya bagi ibu hamil yang sehat. Yang kelima, ada dehidrasi. Udara di dalam pesawat cenderung kering, sehingga penting bagi ibu hamil untuk tetap terhidrasi dengan minum air secara teratur selama penerbangan. Yang keenam, pembatasan maskapai. Beberapa maskapai memiliki aturan tentang batasan usia kehamilan yang diizinkan untuk terbang. Biasanya setelah minggu ke-36 atau minggu ke-32 untuk kehamilan kembar, dan mereka mungkin meminta surat keterangan medis dari dokter. Pastikan untuk memeriksa kebijakan maskapai sebelum memesan tiket ya. Yang ketujuh, kenyamanan selama penerbangan. Untuk kenyamanan selama penerbangan disarankan bagi ibu hamil untuk mengenakan pakaian yang
longgar, memilih tempat duduk dekat lorong agar lebih mudah bergerak dan membawa bantal tambahan untuk menyongkong punggung. Ya, yang ke-8 ada diet seimbang. Konsumsi makanan bergizi yang kaya akan zat besi dan vitamin seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian untuk mendukung kesehatan ibu dan pertumbuhan janin. Yang selanjutnya ada istirahat yang cukup. Berikan tubuh cukup waktu untuk beristirahat dan tidur yang berkualitas sangat penting untuk pemulihan dan kesehatan selama kehamilan. Nah, dapat disimpulkan, ketinggian dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin. Dengan pemahaman yang baik tentang resiko dan langkah-langkah pencegahan, ibu hamil dapat menjaga kesehatan mereka dan janin yang lebih baik. Dan jangan lupa selalu mengutamakan konsultasi dengan tenaga medis untuk Mendapatkan informasi agar selama penerbangan tetap aman. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.